Dunia bisnis terutama usaha mikro kecil menengah alias UMKM semakin terhimpit dampak COVID-19. Pemerintah kembali menjanjikan sejumlah skema untuk menyambung nyawa mereka, mulai dari keringanan modal sampai bantuan sosial. Nyawa usaha mikro kecil menengah alias UMKM semakin sesak. COVID-19 alias Corona habis-habisan mengimpit bisnis mereka, bahkan diantaranya berujung PHK. Stimulus keringanan kredit yang pernah dijanjikan pemerintah lewat Otoritas Jasa Keuangan OJK tak kunjung terrealisasi. Oleh sebab itu, Rabu 15 April, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan 4 skema untuk menyambung nyawa UMKM. Pertama, percepat program relaksasi kredit dan restrukturisasi UMKM di perbankan. Kedua, skema pembiayaan baru yaitu permudah dan perluas penerima bantuan modal. Ketiga, usaha mikro dan ultramikro masuk hitungan bantuan sosial. Keempat, sektor pertanian, industri rumah tangga, warung tradisional tetap berproduksi dengan protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan tentang UMKM yang berorientasi di bidang kesehatan agar memerhatikan kebutuhan dalam negeri. Di dalam negeri kita dalam memproduksi alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan COVID. Baik itu yang berkaitan dengan industri bahan baku, obat, farmasi, fitofarmaka, yang berkaitan dengan APD, yang berkaitan dengan industri masker, atau yang berkaitan dengan industri ventilator. Untuk itu saya minta beberapa hal. Yang pertama, agar diatur betul manajemennya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan kebutuhan di dalam negeri. Jangan sampai semuanya diekspor, dalam negeri malah kita tidak dapat. Diatur sebaik-baiknya manajemennya. Mengintip data Otoritas Jasa Keuangan, sebelum pandemi COVID-19 menghantam, penyaluran kredit UMKM sudah menurun dari 1.044 triliun menjadi 1.031 triliun rupiah. Sedangkan kredit bermasalah justru naik dari 36 triliun menjadi 39 triliun rupiah. Angka ini diprediksi memburuk sejak COVID-19 menginfeksi banyak negara. Program restrukturisasi pinjaman UMKM, penundaan cicilan, bunga, itu juga diberikan bukan hanya kepada penerima KUR atau penerima pinjaman melalui PIP yang disalurkan lewat PNM dengan program Mekar, Ulam, dan Umi, Pegadaian, dan juga LPDP. Himpunan Pengusaha Indonesia HIPMI memperkirakan bisnis UMKM saat ini sudah anjlok sampai 80%. Tak hanya butuh sambungan nyawa, tetapi juga regulasi yang tegas tentang pemberian stimulus ini agar tak berakhir bertambah berat bagi bisnis UMKM ini. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Ya, dan pasar saham domestik tak mampu melanjutkan penguatannya pekan ini. Indeks harga saham gabungan terkoreksi 1,71% kemarin. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga berada di lantai Bursa Efek Indonesia. Dian, mata pasar masih tertuju pada perkembangan penanganan COVID-19. Apa sentimen lain yang ikut menggerakkan pasar pagi ini? Ya, betul sekali, My Sister. Selain perkembangan penanganan COVID-19 di tingkat global maupun tingkat domestik yang saat ini masih menjadi sentimen paling kuat yang mempengaruhi pergerakan pasar modal kita, tapi selain itu juga ada sentimen lain yang ikut menggerakkan pasar modal kita. Salah satunya adalah neraca perdagangan kita pada bulan Maret 2020 yang baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik kemarin. Datanya pada Maret 2020 neraca perdagangan kita ini kembali mengalami
mengalami surplus 743 juta dolar Amerika Serikat atau 0,74 miliar dolar Amerika Serikat begitu. Tetapi meskipun kembali mencatatkan surplus, kalau kita bandingkan datanya dengan Februari 2020, sebenarnya angka ini mengalami penyusutan begitu karena pada Februari 2020 neraca perdagangan kita mencapai 2,51 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun memang datanya pada Januari 2020 neraca perdagangan kita defisit 0,64 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya neraca perdagangan kita pada bulan Maret ini mengalami perbaikan dibandingkan dengan Januari 2020. Nah, neraca perdagangan kita pada bulan Maret 2020 ini mengalami surplus. Ini tentu saja juga dipengaruhi oleh kinerja ekspor kita yang mengalami peningkatan sebesar 0,23% datanya dari BPS sehingga nilainya 14,09 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian sementara maksud saya kinerja impor kita mengalami penurunan atau lebih kecil nilainya sebesar 13,35 miliar dolar Amerika Serikat sehingga kita bisa surplus tadi 743 juta dolar Amerika Serikat. Tetapi meskipun surplus, Badan Pusat Statistik juga mengimbau kepada pemerintah untuk mewaspadai komposisi impor kita selama Januari hingga Maret 2020 di mana ada peningkatan atau kenaikan pada impor konsumsi sebanyak 7,11% begitu, sementara ada penurunan pada impor bahan baku dan juga barang modal sebanyak 2,82%. Nah itu kalau kita bicara soal sentimen yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Lalu bagaimana dengan pergerakan IHSG kita pada pembukaan perdagangan hari ini? Kita akan lihat langsung saja di layar kaca Anda, saudara. Kalau kemarin memang kita tahu terkoreksi 1,71%, begitu ternyata hari ini juga perdagangan kita dibuka di zona merah, kembali terkoreksi meskipun memang lebih kecil angkanya, terkoreksi 1,20 sekian persen, berada di level 4.560 sekian maksud saya. Dan kalau kita memang bicara soal pasar, ini tidak bisa lepas dari sentimen kuat yang tadi sudah saya sebutkan, yakni kasus COVID-19 yang sudah meluas di berbagai belahan dunia. Sampai dengan saat ini datanya ada 210 negara yang kemudian terinfeksi COVID-19. Dan juga untuk jumlah pasiennya ini sudah mencapai hampir 2 juta pasien begitu dari 210 negara yang terinfeksi. Amerika Serikat, Spanyol, dan juga Italia ini masih menjadi negara dengan jumlah pasien positif terbanyak terinfeksi COVID-19. Dan kita tidak hanya bicara soal kesehatan tentu saja kalau COVID-19. Dari pandemi yang terjadi saat ini di belahan dunia tentu saja nantinya akan ada dampak ekonomi yang harus dibahas. Dan terkait hal ini kita juga tidak menutup mata, mungkin saja akan terjadi dampak yang negatif terkait dengan perekonomian. Sister. Ya, kejutan dari surplus dagang tidak mampu mendorong pergerakan IHSG begitu ya. Namun keadaan sebaliknya, Dian, ini kurs rupiah kemarin justru menguat. Bagaimana dengan proyeksi hari ini? Ya, benar sekali, My Sister. Kalau kurs rupiah kita ini mengalami penguatan 0,45%, begitu berada di level 15.575 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan memang penguatan rupiah ini terjadi didorong oleh sentimen yang tadi sudah saya jelaskan, yakni kinerja ekspor impor kita melalui neraca perdagangan. Tapi selain sentimen neraca perdagangan, juga analis Monex Indovesto Futures Faisal juga menambahkan bahwa penguatan rupiah kita masih akan terjadi menunggu data penjualan retail Amerika Serikat. Kalau nantinya data penjualan ini menurun sesuai dengan prediksi, tentu saja dolar Amerika Serikat akan mengalami pelemahan begitu, dan kalau dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan tentu saja ini akan memperkuat rupiah kita. Nah, kalau kita lihat datanya setelah 1 bulan kemarin, rupiah kita ini terus-menerus tertekan begitu sampai dengan 1 April kemarin, rupiah kita masih mengalami pelemahan berada di level 16.450 rupiah per dolar Amerika Serikat hingga akhirnya kemudian mengalami penguatan pada hari kemarin seperti tadi sudah saya jelaskan, berada di level 15.575. Penguatan rupiah kita ini memang tidak lepas dari intervensi Bank Indonesia, My Sister dan juga saudara, meskipun Bank Indonesia sendiri menyebut
penguatan rupiah kita ini lebih disebabkan oleh mekanisme pasar. Langsung saja kita dengarkan pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait dengan hal ini. Bahwa stabilitas dan penguatan rupiah ini adalah mekanisme pasar. Saya ulangi lagi, penguatan rupiah ini adalah mekanisme pasar. Ya, dalam bentuk apa? Saya sampaikan bid sama offer dari pelaku, apakah bank, apakah broker, ya, itu berjalan secara baik. Ada pasokan-pasokan tidak hanya dari perbankan tapi juga dari para eksportir. Ya, My Sister, tentu saja pada akhirnya kita masih akan terus memantau bagaimana nantinya pergerakan rupiah kita. Apakah akan melanjutkan tren penguatannya atau justru sebaliknya. Dan kita juga tentu masih akan menunggu terkait dengan indeks harga saham gabungan kita atau pasar modal kita hari ini hingga penutupan perdagangan nanti. Apakah akan kembali atau tetap berada di zona merah, tetap terkoreksi hingga akhir penutupan perdagangan atau justru nantinya akan rebound. Tentu kita perlu menunggu sampai nanti. My Sister, kembali ke Anda di studio. Ya, baik Dian, kita catat pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang menyatakan bahwa penguatan nilai tukar rupiah karena mekanisme pasar. Terima kasih atas laporan Anda.